Shalom semuanya. Kalau kita melihat bagaimana saudara ketika ada badai yang sedang menimpa sebuah perahu yang diisi oleh murid-murid Yesus. Namun kemudian Tuhan mendatangi mereka tanpa mereka minta tolong. Karena mereka dalam kondisi yang kalut, takut, cemas, dan hampir mati dalam keadaan kritis sekali. Di waktu yang sudah mendekati dikatakan saudara, subuh gelap di tengah-tengah badai. Kapal mereka, perahu mereka terombang-ambing, tidak ada harapan. Semuanya sekitarnya menjadi gelap. Mereka sudah tidak pernah berpikir bagaimana memohon pertolongan kepada Tuhan. Mereka hanya memikirkan bagaimana untuk menyelamatkan. Dan bagaimana mereka untuk bertahan. Tapi di tengah-tengah pengharapan mereka, mereka sudah ketakutan. Hampir tidak ada pengharapan. Namun disitulah kemudian Tuhan berjalan di atas air. Dan kemudian dia meneduhkan gelombang itu maupun saudara angin itu. Sehingga mereka boleh sampai di daratan. Mengapa sampai Tuhan berjalan di atas air dan menolong mereka? Karena mereka adalah murid-murid Tuhan. Kenapa mereka tidak minta tolong tetapi Tuhan datang menolong mereka? Karena Allah Tuhan itu sangat peduli kepada kita. Mengapa Tuhan menunjukkan saudara kuasanya kepada mereka? Dan kemudian dia menawarkan kepada Petrus untuk berjalan di atas air. Karena Tuhan mengutus mereka. Sebab itu seorang yang percaya saudara, dia harus menjadi murid Tuhan. Dia harus mau diutus. Supaya hidup mereka saudara, itu ada kuasa Tuhan yang menyertainya. Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, kita tidak lepas dari masalah. Mau punya uang, gak punya uang. Mau punya pabrik, gak punya pabrik. Mau punya hotel, maupun apa saja saudara. Mau punya kedudukan, mau punya pangkat, punya apa saja. Apalagi gak punya. Semua pasti punya persoalan. Bahkan semakin yang banyak kita miliki, semakin banyak pikiran kita untuk memikirkan yang kita miliki. Semakin sedikit yang kita miliki, saudara. Kita mungkin tidak memikirkan, tapi kita berangan-angan terlalu banyak. Jadi manusia itu dikuasai oleh pikiran mereka. Mereka tidak pernah dikuasai oleh firman Allah. Sebab itu kita perlu belajar. Karena Tuhan Yesus katakan, supaya kita belajar, saudara, menjadi murid Tuhan. Karena dia adalah guru, rabi. Supaya pikiran kita bukan diberi angan-angan. Supaya pikiran kita bukan dengan kecemasan semuanya. Tetapi diisi oleh firman Allah. Tidak sedikit kita telah membuang waktu kita di dunia ini. Baik sebagai seorang pendeta, pelayan maupun jemaat. Kita ini didikte oleh masalah kita. Kita didikte oleh segala sesuatu pikiran kita. Bukan dituntun oleh firman Allah. Ini satu kenyataan. Mau sampai berapa lama kita jadi orang Kristen yang tetap seperti ini? Yang ngomong firman Tuhan, kita ngerti firman Tuhan, pengetahuan, kita terus bisa memberitakan Injil, tetapi hidup kita tidak dikuasai Injil. Kita hanya cuma melakukan tugas sebagai orang Kristen, tapi bukan menjadi murid Yesus. Saudara, kita harus saudara punya target, punya sasaran, punya tujuan, punya waktu kapan kita harus berhenti. Artinya saudara, pikiran kita sudah bukan lagi dengan ketakutan, kecemasan, dengan angan-angan yang mungkin tidak ada, kita hanya cuma bermimpi-mimpi. Tapi pikiran kita dikuasai oleh firman Allah. Sehingga pikiran kita menjadi teduh. Saudara, kalau taufan diteduhkan, laut saudara diteduhkan, mengapa pikiran kita bergolak terus? Saudara, mungkin saudara tidak di tengah-tengah danau, tidak di tengah-tengah lautan. Tapi sebenarnya pikiran kita ada di tengah-tengah danau kesulitan. Sebenarnya pikiran kita ada di tengah-tengah saudara lautan yang terombang-ambing.
Sehingga hari ini Tuhan ingin meneduhkan segala pikiran kita. Saudara. Supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan beri kepada kita. Dan kita punya pengharapan apa yang kita belum punya. Sehingga kita, saudara, bisa hidup kita penuh dengan damai. Dan penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Tidak sedikit kita sebagai orang Kristen yang diberikan damai oleh Yesus. Sukacita oleh Roh Kudus, tapi kita terus di dalam kesedihan. Itu satu kenyataan yang tidak bisa dibohongin. Walaupun kita punya iman, walaupun kita seorang pelayan Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan sukacita kepada kita. Namun kita terus dirundung 99% waktu kita. Dikuasai dengan kesedihan, kecemasan. Sehingga kita mau mencari hiburan kiri kanan. Kita mencari pelarian. Saudara tidak pernah belajar daripada firman Allah. Bagaimana rusa itu. Dia kalau haus, dia cari sungai, dia minum. Dia jaga-jaga kakinya, saudara, penjaga-jaga minum pelan-pelan. Sambil tolak kiri kanan pelan-pelan, pelan-pelan. Kenapa, saudara? Dia membutuhkan firman Tuhan. Saudara, anggap aja kita ini seperti rusa, kita membutuhkan firman Tuhan, air itu. Walaupun ada ancaman, ada pergumulan, saudara. Kita tetap membutuhkan firman Allah. Saudara, ketika ada ancaman masalah, saudara, bukan bersembunyi. Tapi kebutuhan akan firman Allah itu lebih daripada tempat persembunyian kita. Karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Saudara, benteng perlindungan kita. Dan saudara tahu, ketika rusa mulai diancam oleh binatang-binatang buas predator yang lainnya. Apa yang dia lakukan? Dia lari. Tapi dia masuk ke sungai yang di tempat yang dalam. Mengapa dia masuk di tempat sungai yang paling dalam? Kenapa dia suka di tempat itu? Bukan untuk minum. Saudara, kalau untuk minum dia di tepi. Tapi mengapa dia di tengah-tengah? Untuk mengamankan dirinya dari predator-predator itu. Setiap hari saudara kita membaca firman Allah. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ancaman dan bahaya. Tapi ketika ada musuh begitu banyak sekali. Kita hampir tidak tahan dan kita dikejar-kejar. Lebih tenggelam lagi kita masuk di dalam firman Allah. Lebih tenggelam, lebih masuk, lebih dalam lagi kepada firman Allah. Seperti rusa yang rindukan air. Demikian Tuhan, jiwaku rindu akan Engkau. Itu satu, saudara, kerinduan. Apakah kerinduan itu sudah ada kepada orang Kristen? Dia rindu cuma mau bertamasya, rindu untuk supaya ini. Hampir tidak ada rindu untuk mencari Tuhan. Saudara, Senin sampai Minggu, saudara. Minggu dengan firman Allah pun dia tidak rindu akan firman Allah. Dia tidak rindu mencari Tuhan. Dia hanya cuma melakukan kewajiban sama menilai. Gerejanya bersih enggak? Orangnya rapi enggak di kiri kanan? Suasananya enggak? AC-nya bagus enggak? Bagaimana pendeta khotbahnya? Bagaimana WL-nya? Dia cuma menilai. Dia tidak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Orang kalau sudah menikmati itu, saudara, dia lupa segala-galanya. Ketika saya punya persoalan yang besar, ada urusan pengadilan begitu banyak, usaha saya ditutup, bank kami ditutup rekening, orang-orang datang ke tempat saya, pegawai ada 200 lebih, kita harus kasih pesangon. Rumah AC pun hilang semuanya. Jam hilang, arloji hilang, semua hilang. Bukan hilang dicuri orang. Tapi kami jual, kami bagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Termasuk pesangon, termasuk macam-macam lah. Itu pun belum cukup. Hanya tinggal seekor anjing kecil. Dan mesin ketik sampai sekarang ada mesin ketiknya. Saudara. Saya ketik firman Allah. Terus ketik firman Allah.
Setelah ketik saudara, kaki pentol semua. Tidak terasa digigit nyamuk. Dari pagi sampai sore tidak memikirkan ketakutan. Hanya cuma mikir firman Allah. Padahal masalah begitu banyak. Seandainya saya tidak ngetik, tidak mencari firman Allah, saudara, tetap masalah juga ada. Tapi pikiran kami akan kalut. Tidak ada jalan keluar. Lebih baik menenggelamkan diri kita kepada firman Allah. Saudara, ketika saya melakukan itu, saya fokus benar-benar ke sana. Saya tidak merasakan panasnya udara, AC yang sudah tidak ada, harta yang sudah hilang. Kaki yang digigit nyamuk tidak terasa. Karena saya tenggelam kepada firman Allah. Kalau hari ini saudara masih terganggu kiri kanan, masih ada kekhawatiran, ketakutan, saudara masih kurang nyaman di gereja, kurang nyaman membaca firman, kurang nyaman berdoa, berarti kita belum tenggelam di dalam kerinduan akan Tuhan. Kalau orang rindu saudara, tidak panas, tidak hujan, malas, capek, sakit atau enggak, mau enak-enak tidur ketika ada sesuatu pikiran, sesuatu. Yang kerinduan itu muncul. Rindu apa yang teringat apa. Dia tidak memikirkan butuh istirahat. Dia tidak membutuhkan lagi saudara hal yang lain. Dia langsung bangun cepat-cepat. Melebihi dari kebiasaan sehari-hari. Karena dia digerakkan oleh satu kerinduan yang luar biasa. Sebagai orang Kristen hari ini jangan sampai kerinduan kita hilang. Dan menjadi padam. Saudara, ini akhir zaman saudara, sudah hampir di ujung. Jangan memulai kekristenan seperti yang dulu-dulu. Kita harus berubah mulai hari ini. Jangan lagi memikirkan masalah hidup kita lagi saudara. Karena saudara ada di tangan Tuhan. Karena Tuhan katakan saudara, kalau kita suam-suam kuku akan dimuntahkan. Itu firman Allah. Oleh sebab itu kita lihat dulu firman Allah dengan tema saudara, firman dan iman yang hidup. Kenapa? Kalau iman kita tidak hidup berarti kita mati walaupun punya iman. Apa artinya kita punya iman kalau mati? Saya punya iman, saya percaya Yesus, saya ke gereja, saya melayani. Tapi imannya mati. Apa artinya kekristenan kalau kita punya iman tapi iman kita mati? Tunjukkan faedahnya. Lebih banyak kesulitan yang kita hadapin. Kejenuhan, kejengkelan, pertengkaran, dan sebagainya. Di gereja bukan tempat lagi damai. Satu rasanya tanggung jawab. Rasanya beban berat ke gereja. Karena iman yang mati. Iman itu perlu hidup. Bukan hanya kita hidup kalau tidak ada iman yang hidup. Apa artinya hidup kita? Saudara, sebab itu kita butuh firman. Katakan amin dulu. Yohanes 14 ayat 5 sampai 13. Saya bacakan. Kata Thomas kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan ketika nggak ada jalan. Dia adalah kebenaran, saudara. Dan dia membawa kehidupan. Yesus itu hidup. Banyak orang berkata, saudara, bahwa Yesus itu cuma biasa. Dia hidup dan memberi kehidupan. Allah itu hidup, Bapa itu hidup memberi kehidupan. Yesus itu hidup dan memberi kehidupan. Roh Kudus itu hidup dan memberi kehidupan. Bapa itu punya pribadi sehingga bisa marah, saudara. Yesus punya pribadi sehingga dia bisa menangis dan lapar. Roh Kudus punya pribadi sehingga dia bisa berduka cita. Masing-masing punya pribadi. Tapi disebut Allah. Tritunggal. Kita lihat terus ayatnya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada jalan keluar.
Walaupun sampai ke surga pun tidak ada jalan kecuali melalui Yesus. 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Siapa yang dilihat? Bagaimana aku kenal Bapa? Kalau kau kenal Tuhan Yesus, kau kenal Bapa. Kalau engkau melihat Yesus, engkau melihat Bapa. Kita terus ayatnya. Kata Filipus kepadanya. Setelah Thomas, Filipus tanya. Berarti ada murid-murid Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah ke Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepada yang telah sekian lama aku bersama-sama kamu. Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapakah Yesus itu? Manusia biasa? Nabi? Dia Mesias. Dia juru selamat. Dia Tuhan. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus itu adalah wujud jasmani Allah yang tidak kelihatan. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Cahaya kemuliaan Allah. Wujud Allah yang tidak kelihatan. Karena Allah adalah roh. Semua orang percaya Allah adalah roh. Semua agama pun percaya. Bagaimana kita bisa melihat roh? Saudara. Makanya Tuhan datang ke dunia. Menunjukkan wujudnya. Saudara bisa melihat malaikat. Roh tidak bisa dilihat. Tapi dia bisa menampakkan kepada saudara. Melalui wujud seseorang. Walaupun dia tidak punya wujud. Karena dia manusia roh. Tapi dia ada wujud rohaninya. Dan itu ditampakkan kepada Yesus Kristus. Yang bisa diraba terus kita baca. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Orang berkata, Bapa di dalam aku. Saya juga sama. Yesus di dalam aku. Apakah kita mungkin, saudara? Kita masuk ke dalam Yesus. Kita menyertai Yesus. Yesus yang menyertai kita. Bapa di dalam Yesus. Tapi Yesus katakan, Yesus juga di dalam Bapa. Dia ada di dalam Bapa juga. Sekarang saudara, akhir zaman. Firman diputar-putar semua. Semakin banyak media, semakin ngerti, semakin bingung kita. Karena kita tidak menetap. Sama dengan sekolah kita belajar sini, buka sana, buka sini, buka sini. Bingung semuanya. Kita harus seperti sekolah, duduk diam. Serial. Jangan lompat-lompat. Terus ayatnya saja kita lihat. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu? Tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku. Bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Berapa kali kata percaya itu? Atau setidak-tidaknya. Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Meneduhkan badai. Taufan. Bangkitkan orang mati. Merubah air jadi anggur. Berjalan di atas air. Mengampuni dosa. Siapakah Yesus bisa mengampuni dosa? Musa pun tidak. Siapapun tidak. Bahkan dia berdosa tidak bisa masuk ke Kanaan. Dia mendapatkan 10 hukum Allah. Dia naik ke Sinai. Dia berjumpa dengan Allah. Tetapi tidak pernah melihat wajahnya. Allah melukiskan tangannya di batu. Memberikan 2 loh berisi 10 hukum Allah. Namun toh demikian Allah membelah laut menjadi 2. Membawa dan Musa membawa di padang gurun. Bangsa Israel. Maka mana diturunkan selama 40 tahun setiap hari. Tiang awan, tiang api ada. Saudara. Namun tetap dia berdosa. Dan tidak bisa mengampuni dosa. Siapakah Yesus itu yang bisa mengampuni dosa kita? Jangan terlalu banyak mendengar media kiri kanan.
Kita jangan otak-atik tentang Yesus Kristus. Dia yang otak-atik hidup kita. Tukang periuk berhak, saudara, membentuk barangnya. Bagaimana barang ini berkata kepada tukang periuk? Ini sekarang yang terjadi, banyak hamba Tuhan mengotak-atik nama Allah dan Allah menurut versi dia. Allah harus menurut versi Allah. Yang tahu manusia adalah roh manusia. Yang tahu Allah adalah roh Allah. Katakan amin dulu, saudara. Kita harus membaca firman Allah semuanya. Terus kita lihat firman Allah ini. Sampai 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Tuhan menjanjikan pekerjaan yang lebih besar. Tuhan yang memberikan pekerjaan yang lebih besar. Saudara, masakah kita tidak percaya Yesus? Kita mencari Bapa lagi. Bukankah Bapa telah menyerahkan kepada Yesus? Kita masih nolak Yesus, kita cari Bapa. Kenapa kita percaya Tuhan Yesus? Kenapa kita menjadi Kristen? Karena Yesus Kristus, bukan? Amin. Setelah kita menjadi Kristus, menjadi Kristen, saudara, karena Yesus, maka kita mulai pelan-pelan menolak Yesus. Keterlaluan. Kita mengenal Bapa karena Yesus. Bagaimana kita menolak Yesus? Yesus bisa memberikan pekerjaan yang lebih besar. Bukan Bapa saja. Siapakah Yesus itu sesungguhnya? Dia datang dari Bapa dan dia kembali kepada Bapa. 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Rame-rame sekarang banyak orang menolak Yesus, nama Yesus. Rame-rame mereka memanggil nama Yahweh, Yehovah, Yahweh. Saya sudah tulis buku saya, The Name of Name. Nama di atas segala nama yang ada di bumi ini. Itu Allah Bapa katakan sendiri. Dia telah mengaruniakan nama di atas segala nama. Supaya dengan nama Yesus bertekuk lutut yang di langit, di bumi dan di bawah bumi. Saudara, tidak ada nama lain, saudara, yang olehnya kita boleh selamat kecuali nama Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Sehingga Yesus katakan, mintalah dalam namaku, maka aku akan memberikan kepadamu. Dan Bapa akan memberikan kepadamu. Sehingga saudara, mulai sekarang banyak orang menolak nama Yesus, mengambil nama Yahweh, mulai membongkar bangkir semuanya. Dia kenal Yahweh, dia kenal Allah melalui Yesus Kristus. Dia menolak nama Yesus, dia mau berdoa pakai nama siapa? Dia mau ngusir setan pakai nama siapa? Saudara usir setan pakai nama di luar Yesus, bisa enggak? Makanya hati-hati saudara. Kita lihat poin pertama. Murid Tuhan melakukan pekerjaan yang besar. Bagaimana Petrus berjalan, tapi bayang-bayangnya menyembuhkan orang banyak. Kita berjalan, meninggalkan bau masalah yang besar di hadapan di orang-orang yang kita lewati. Kita berjalan, meninggalkan isu-isu gosip yang begitu banyak masalah. Apakah kita berjalan meninggalkan hal-hal yang penuh dengan damai, sejahtera, dan kekuatan Allah? Orang banyak khotbah menimbulkan kebingungan. Orang melayani saudara menimbulkan banyak kekacauan. Seharusnya kan kita, saudara, meninggalkan jejak kita, saudara, untuk memulihkan, menyembuhkan banyak orang. Suatu hari kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi kita meninggalkan jejak-jejak kepada anak keturunan kita. Bagaimana hidup yang sepantasnya jadi orang Kristen. Sebab itu saudara, Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Abraham diberkati tapi tidak punya anak. Dia percaya dan taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan suruh dia keluar pergi ke satu negeri, dia pergi. Meninggalkan pekerjaan yang lama, menemukan pekerjaan yang baru tidaklah mudah. Di satu negeri yang tidak dikenal, penuh tantangan masalah. Namun Tuhan tetap menyertai dia. Karena seluruh dunia ini milik Tuhan. Walaupun ada penguasa-penguasa yang lain. Dia bertahun-tahun minta anak keturunan, tidak ada. Tidak mendapatkannya. Sampai dia berkata, bagaimana harta begitu banyak? Kalau aku mati, siapa yang akan kuwariskan harta ini? Nggak punya harta juga pusing, punya harta pusing. Nggak punya anak pusing, saudara. Itulah kehidupan. Tapi bersama dengan Tuhan selalu ada jawaban. Katakan amin dulu. Bersama dengan Tuhan selalu ada jawaban. Jangan tinggalkan Tuhan. Semua pertanyaan hidupmu, semua pertanyaan masalahmu dan jalan keluarnya semua hanya ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kita harus bertahan. Maka kemudian saudara, Tuhan datang kepada Abraham. Mari keluar. Keluar dari kemahmu. Artinya, keluar dari cara berpikirmu. Keluar dari wawasanmu yang sempit. Kita adalah manusia biasa yang berjalan dari keterbatasan, ketidakmungkinan, kesulitan. Saudara, keluar dari situ. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Punya iman yang hidup. Keluar dari cara berpikir kita yang tidak mampu. Yang kerdil, yang egois. Saudara, keluar, kata Tuhan. Ketika dia keluar, lihat di langit, jangan lihat cuma kecil, lihat jauh ke depan. Tuhan tidak pernah melihatkan saudara untuk besok saja. Dia sampai berkata, aku akan datang menjemput kamu dan menyediakan rumah bagi kamu. Terus sampai ujung. Kalau sampai ujung sudah ada mati di tengah jalan, pasti dia tolong kita. Katakan amin dulu. Kalau dia jamin kita sampai di sini, masa di sini kita celaka semua? Itu aturannya. Suruh hitung di bintang. Nggak sanggup. Demikianlah banyak keturunanmu. Baru Abraham menangkap. Luar biasa. Ketika dia mulai kalut lagi. Dia terbayang langit itu. Terbayang bintang seperti anak berkata, Papa, 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 Papa. Mungkin di antara bintang-bintang itu kita ada di situ juga. Karena kita anak Abraham secara iman. Seakan-akan tangannya memanggil-manggil. Disitulah Abraham punya kekuatan. Karena dia keluar dari cara berpikir dia. Jangan terlalu nyaman dengan pikiranmu sendiri. Saudara, kita ini orang percaya Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Dan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Walaupun kita orang biasa. Tinggalkan cara berpikir kita yang kotor, yang kerdil. Ya, ambil pikiran Tuhan. Hal kedua, yaitu menemukan dan mendapatkan kehidupan. Menemukan dan mendapatkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Kita akan menemukan banyak hal. Dan mendapatkan kehidupan yang layak, yang benar. Jangan cuma melihat pakaian seseorang. Jangan melihat mereka makan di tempat mana yang mahal. Jangan melihat apa yang mereka tumpangin, mobil yang mahal. Jangan melihat kursi yang mereka dudukin, kursi yang first class. Jangan melihat arloji mereka yang mahal. Karena waktu yang kita miliki sama dengan dia punya. Apakah arloji yang mahal, yang sekian ratus miliar, bisa menunda waktu kematiannya dia? Apakah waktu dia pakai pakaian yang mahal, apakah dia bisa dibawa naik ke atas? Jam yang dimiliki, saudara, yang mahal sekali. Kita tidak memiliki, namun waktu dan kesempatan kita sama di dunia. Katakan amin, saudara. Seseorang memiliki yang mahal bukan salah.
Tapi waktu tetap sama. Tidak diperlambat, tidak dipercepat. Kesulitannya sama. Dan satu hal, Tuhan akan menolong indah pada waktunya. Mau pakai jam yang mahal, maupun tidak, pertolongan Tuhan tetap sama di waktu yang paling indah. Sebab itu hari ini, jangan cuma melihat saudara jam di rumahmu, tapi saudara perhatikan waktu-waktu kita ada di bumi ini. 1 hari 24 jam. Apa yang kita pakai, apa yang kita pergunakan, itu menentukan masa depan. Dan itu di antara itu nanti ada waktu yang indah. Dan Tuhan persiapkan dan sediakan bagi engkau dan saya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa.